Chapter 23. Chen Changsheng berhasil menempuh jalan Xiuxing dan sejauh ini tidak ada kendala yang muncul. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka pasti akan merasa bingung. Dia sendiri tidak merasakan apa-apa sendiri, terutama setelah dia mengkonfirmasi makna di belakang tuannya membuatnya membacakan 3000 gulungan cara. Tentu saja, setelah semua ini adalah hal yang bahagia. Jika dia bisa memantapkan semangatnya, maka dia bisa memilih bintang. Jika dia bisa memilih bintang, maka dia bisa menyerap cahaya bintang dan memurnikannya. Jika dia bisa menyucikan, maka dia bisa bermeditasi dan mengamati diri sendiri. Jika dia dapat bermeditasi dan mengamati diri sendiri, maka dia dapat mencapai hati mencari dan memahami aturan di balik sifat. Jika dia bisa mencapai pencarian jantung, maka dia bisa memadukan cahaya bintang ke tubuhnya dan menjadi kebal terhadap penyakit. Jika dia bisa mencapai star fusing, maka dia bisa menjadi suci dan akhirnya dewa, melompat keluar dari takdir atau pada saat itu dia tidak lagi perlu mengubah nasibnya lagi? Ya, bagi Chen Changsheng tujuan untuk Xiuxing selalu jelas dan tidak pernah berubah. Mungkin di jalan Xiuxing dia bisa mengejar sesuatu yang lain seperti melihat beberapa keindahan yang orang biasa tidak bisa melihat, mengalami beberapa perasaan yang orang biasa tidak bisa alami, atau mengembalikan penghinaan yang dia miliki kembali kepada orang-orang yang menghinanya. Tetapi ini semua tidak penting. Apa yang benar-benar penting adalah tujuan akhir. Dia hanya memperkuat semangatnya. Dia bahkan tidak menyelesaikan langkah pertama untuk Xiuxing. Dia sudah mulai berpikir tentang tahap pendewaan yang hanya ada dalam legenda. Bahkan Chen Changsheng tahu bahwa dia memimpikan sesuatu yang begitu jauh dari jangkauan. Jika dia memberitahu seseorang tentang mimpinya, dia akan mudah ditertawakan, tetapi setidaknya dia tidak akan pernah memberitahu orang lain tentang hal itu. Dibandingkan dengan orang seusianya, Chen Changsheng relatif lebih tenang. Dia menangani hal-hal dengan cara yang relatif tenang. Karena ini orang-orang di kota sebelah Ning sering mengira dia 3 atau 4 tahun lebih tua dari apa dia sebenarnya. Dia mengerti dengan jelas. Dia bisa memperkuat semangatnya dengan sukses dalam 1 hari dan malam. Alasan yang paling penting adalah tuannya membangun dasar yang baik untuknya sejak muda dan telah mempersiapkannya dengan baik. Tetapi ini jelas tidak berarti ia melampaui para jinius sejati seperti Su Yurong. Pagi hari kedua dia masih bangun jam 5. Dia membersihkan dan mulai makan sarapannya. Apa yang terjadi kemarin tidak memiliki pengaruh pada jadwal hariannya. Hanya matanya yang sedikit lelah menunjukkan bahwa dia tidak setenang kelihatannya. Dia tidak tidur nyenyak tadi malam bukan karena masih ada bau di gedung kecil tapi karena dia benar-benar bahagia. Akademi tradisi masih ramai. Para pekerja berada di gedung utama memperbaiki dan membersihkan. Perpustakaan itu masih sepi. Karena permintaannya, tidak ada yang datang untuk mengganggunya Xiuxing. Pemurnian adalah tahap pertama Xiuxing. Itu bisa dipisahkan menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah menguatkan semangat seseorang, tetapi juga premis dari semua. Langkah kedua adalah menemukan bintang yang ditakdirkannya. Ini terdengar seperti langkah yang sangat misterius, tetapi Chen Changsheng tidak terlalu khawatir. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah langkah ketiga, menyerap cahaya bintang ke tubuhnya dan memurnikannya. Sampai saat itu, ia akhirnya akan memastikan dampak apa yang akan terjadi pada masalah di tubuhnya. Yang disebut Xiuxing adalah meminjam kekuatan dunia. Setelah buku datang ke dunia, manusia mulai Xiuxing. Mereka mengembangkan metode Xiuxing yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mencoba cara infinitif. Beberapa metode Xiuxing menyerap api, ada yang dekat dengan alam untuk menyerap kekuatan ladang, dan akhirnya tradisi didirikan. Karena tahun percobaan manusia yang tak terbatas, Xiuxing manusia secara bertahap mulai menyerap daya dari bintang-bintang. Magma suhu tinggi di gunung berapi dapat dikonversi menjadi ki dalam tubuh manusia, membantu Xiuxingis menjadi sangat kuat. Kekuatan di ladang juga bisa digunakan oleh para Xingxiu, tetapi semua sumber energi ini tidak sebagus bintang. Bintang-bintang ada di langit. Lokasi mereka tidak pernah berubah, terus bersinar di benua itu. Orang yang hidup di tanah hanya perlu melihat ke atas untuk melihat cahaya bintang infinitif. Sejak masa muda mereka, bintang-bintang telah diam-diam menemani mereka. Bagi benua dan orang-orang yang hidup di atasnya, bintang adalah cahaya, adalah arah, adalah energi, dan adalah waktu, karena sifatnya yang permanen. Manusia akhirnya memilih untuk mengubah cahaya bintang menjadi ki. Itu sebagian besar tidak terkait dengan deskripsi literal ini. Alasan utama menggunakan cahaya bintang adalah karena cahaya bintang adalah sumber energi paling murni di dunia. Itu tidak mengandung kotoran dan mereka lebih ringan dari sinar matahari, magma. Perlombaan Yao juga bisa menyerap cahaya bintang.
Selain itu, mereka memiliki sistem tubuh yang berbeda sehingga mereka tidak memerlukan metode Xiuxing. Mereka dapat secara langsung menyerap cahaya bintang ke dalam tubuh mereka dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Karena itu, setiap rasiau yang bisa berubah menjadi bentuk manusia selalu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dibandingkan dengan Yao, manusia tidak bisa secara langsung menyerap cahaya bintang. Dengan kata lain, menyerap cahaya bintang secara langsung tidak efisien bagi mereka. Oleh karena itu, manusia secara kreatif menciptakan metode Xiuxing dan mulai hari itu manusia memulai jalan untuk mendominasi dunia. Nyalakan bintang yang ditakdirkan. Pada malam hari ada jumlah infinitif bintang di langit. Ini seluas samudera. Jumlahnya jauh lebih besar dari populasi manusia. Jika seorang singis manusia ingin memurnikan, ia harus menemukan bintang dari triliun bintang di langit miliknya. Bintang itu kemudian akan menjadi bintang yang ditakdirkannya. Tidak ada yang bisa menjelaskan prinsip di balik bintang yang ditakdirkan ini. Mengapa ada hubungan yang tidak bisa dipecahkan antara bintang itu dan Anda? Mengapa bintang itu dapat merespons manusia dari jarak jauh infinitif? Bahkan sarjana terbesar dalam sejarah tradisi tidak dapat menjelaskan fenomena ini. Setiap orang memiliki bintangnya sendiri. Namun, hanya orang-orang yang berhasil memantapkan semangat mereka yang bisa menemukan bintang miliknya dan membentuk koneksi yang tidak dapat dijelaskan. Akhirnya dia akan menggunakan rohnya untuk menerangi bintang. Ada bintang infinitif di langit malam. Selama kamu bisa memancarkan semangatmu, maka kamu bisa menemukan bintangmu. Koneksi seperti itu seperti banyak hubungan lainnya, benar-benar menjijikan bagi orang lain. Selama Anda membuat koneksi dengan bintang yang Anda miliki, tidak ada yang bisa merampoknya. Kemudian muncul masalah, bintang seperti apa yang paling cocok untuk menjadi bintang yang ditakdirkan Xiuxingist? Pada dasarnya ada kesepakatan di benua itu. Semakin jauh bintang yang ditakdirkan, semakin baik. Karena generasi tak terbatas dari para sarjana dalam tradisi melacak Xiuxingist yang tak terhitung jumlahnya dan menyelidiki mereka, setelah mengumpulkan data yang tak terhitung jumlahnya dan melakukan analisis infinitif, mereka memastikan bahwa teori ini benar-benar benar. Tapi kenapa? Jika Xiuxingist secara langsung menyerap energi bintang yang ditakdirkan, bukankah seharusnya bintang semakin dekat semakin baik? Untuk menjelaskan fenomena ini, para sarjana tradisi membangun sebuah model melalui rekayasa terbalik berdasarkan kenyataan. Dalam model ini, Xiuxingist tidak secara langsung menyerap energi bintang yang ditakdirkan tetapi menggunakan langit malam sebagai dinding. Untuk menerangi bintang yang ditakdirkan itu seperti memalu sobekan di dinding ini. Ini akan menjadi garis yang diikat di antara dia dan langit malam. Akhirnya menggunakan garis ini akan berayun maju dan mundur. Ketika itu terjadi, Xiuxingist akan menyerap energi cahaya bintang yang mengalir di langit malam. Dalam model ini, garis tak berbentuk itu seperti benang kapas basah. Cahaya bintang di langit malam itu seperti catkin yang melayang di udara selama musim semi. Saat benang berayun perlahan di angin musim semi, semakin banyak catkins yang akan menempel. Akhirnya itu akan jatuh ke orang yang memegang benang. Jika utas itu cukup panjang, menghubungkan dari gedung tertinggi di istana kerajaan ke puncak mausoleum buku, maka itu bahkan bisa menghapus semua catkin di seluruh ibu kota. Sarjana dalam ras iblis, Tong Gusi pernah mengajukan kritik keras terhadap teori dari tradisi. Dia pikir ini adalah deduksi yang sepenuhnya tidak ekonomis dan sepenuhnya palsu. Terhadap hal ini, Paus pada saat itu tanpa henti membantah. Dia berkata, hanya deduksi yang ada yang bisa menjadi deduksi yang paling dekat dengan kebenaran. Selanjutnya, sarjana ras iblis mengirim surat ke seluruh benua. Dia bertanya dalam surat itu, lagi pula, di mana garis itu? Jika benar-benar ada garis antara Xiuxingist dan bintang yang ditakdirkan, maka teori tradisi dapat ditetapkan. Karena dengan mengamati alam, dapat dengan mudah dilihat bahwa semakin panjang garis, semakin besar amplitudo. Oleh karena itu energi yang dihasilkan lebih besar, seperti contoh catkin sebelumnya. Masalahnya adalah, tidak ada yang benar-benar melihat garis itu. Paus menjawab dengan singkat pertanyaan ini di ibu kota. Karena ada hubungan antara bintang yang ditakdirkan dan Xiuxingist, maka harus ada garis di antara keduanya. Kita tidak bisa melihat dan menyentuh bukan berarti itu tidak ada. Sarjana ras iblis Tong Gusi kemudian mengirim surat lain ke seluruh benua. Hal-hal tak berwujud tidak berdampak pada dunia objektif ini. Maka apakah garis ini ada atau tidak ada artinya bagi kami? Maka seharusnya tidak ada. Terhadap komentar ini, Paus merenungkan selama beberapa bulan. Lalu dia menciptakan jawaban yang paling terkenal. Garisnya adalah takdir.
Iya nih. Koneksi yang tidak dapat dijelaskan adalah takdir. Bintang-bintang di langit malam mencerminkan nasib orang. Tidak ada yang mengajari Chen Changsheng bagaimana memilih bintang yang ditakdirkan. Majikannya pasti tahu, tetapi dia tidak pernah mengajarkannya. Tentu saja, dia ingat kalimat yang dikatakan Paus. 3.000 gulungan cara pasti memiliki kisah yang terkenal ini. Karena hubungan antara manusia dan bintang-bintang yang ditakdirkan mereka adalah takdir, ia tampak sangat berhati-hati. Bagaimanapun, setelah ia berusia 10 tahun, kata takdir adalah yang paling ia pedulikan di dunia. Dari pagi hingga matahari terbenam, ia telah berusaha untuk terbiasa dengan proses emisi roh. Dia tidak tahu setelah kejadian ketika dia berusia 10 tahun, berapa banyak semangat yang masih dia miliki. Tetapi apa yang membuatnya puas adalah, proses emisinya tidak jauh berbeda dari apa yang tertulis di teks. Dia menutup matanya. Dia membiarkan rohnya meninggalkan lautan rohnya dan mengalir ke perpustakaan yang sunyi. Meskipun dia tidak melihat, sekitarnya samar-samar muncul di otaknya. Itu agak buram, lampu-lampu agak ilusi, dan itu adalah visi yang sama sekali baru. Setelah malam tiba, tidak seperti pemula lain yang masih berkubang dalam sensasi roh terhadap lingkungan, ia tidak berlama-lama lagi. Dia tanpa ragu melaju melewati jendela dengan semangatnya, terbang menuju langit. Dia terbang semakin tinggi, melewati bulu burung yang paling tipis, melewati partikel air terkecil di awan, melewati aliran angin terdingin, dan akhirnya tiba di antara titik-titik terang infinitif. Itulah lautan bintang. Chapter 24. Bintang-bintang memenuhi langit dan cahayanya memancar dan bersinar di bumi. Mereka mengandung sejumlah besar energi dan gelombang tipis dan misterius yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Apakah ini yang disebut takdir? Jiwa Chen Changsheng terbang ke tempat yang lebih tinggi dan melakukan perjalanan melewati bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan ruang yang luas di sekitarnya dan energi besar yang tersimpan di bintang-bintang, jiwanya sangat rapuh dan kecil. Itu seperti bulu di tornado dan setetes hujan di padang pasir. Sepertinya akan terkoyak pada saat berikutnya dan menguap di detik berikutnya. Tetapi yang menarik, tidak ada bintang atau energinya yang bisa melukai jiwanya. Tampaknya ada bintang merah yang langsung meninggalkannya. Permukaan bintang terbakar hebat dan menghembuskan api ke sekelilingnya. Dia tidak tahu seberapa jauh bintang itu, tetapi dia tahu itu sangat jauh. Namun, bintang itu tampaknya sangat dekat dengan jiwanya, yang berarti bahwa bintang ini raksasa dan dapat mengisi seluruh ruang inderanya. Bintang merah yang terbakar itu menghirup energi yang tak terbatas di ruang angkasa dan mengeluarkan perasaan menakutkan. Tampaknya jika ada yang mendekat, mereka akan dibakar menjadi energi paling murni. Tetapi itu juga menarik mereka dan membuat mereka ingin dilebur dan bergabung dengannya. Chen Changsheng sedikit tidak aman, tetapi itu bukan karena ketakutan. Dia tahu bahwa tidak ada sesuatu pun di lautan bintang yang akan membahayakan jiwa manusia. Ketidakamanan semacam ini dihasilkan dari karakteristik bintang dan kontradiksi antara kehadiran mereka. Dengan kata lain, dia tidak menyukainya. Karena itu jiwanya terus melakukan perjalanan ke lokasi yang lebih jauh. Setelah melampaui objek berkabut, bintang biru muncul di depannya. Bintang itu tampak kesepian dan sangat dingin. Permukaannya ditutupi dengan es dan memberinya rasa penolakan. Jiwanya melayang di sana sejenak dan melakukan perjalanan lebih jauh. Jelas ada batasan bagi jiwa Siu Singist untuk bepergian keluar tubuh mereka. Ketika mereka melanjutkan ke tahap yang lebih kuat, batas ini tumbuh. Tetapi hanya setelah mereka menyalakan bintang yang ditakdirkan mereka akan batas dihapus. Ini adalah salah satu misteri Siu Sing yang belum terpecahkan. Jiwa Chen Changsheng terus melayang ke atas dan melihat bintang dan pandangan yang berbeda. Dia melakukan perjalanan melewati beberapa bintang yang sunyi. Kapanpun jiwanya mencoba mendekati mereka, itu akan didorong oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia menyadari bahwa itu adalah bintang yang ditakdirkan orang lain. Saat ia melangkah lebih jauh ke kedalaman alam semesta, jumlah bintang bertambah. Perlahan-lahan muncul banyak bintang aneh dan aneh. Beberapa bintang mengapung di angkasa dan terus-menerus menembakkan cahaya bintang. Beberapa orang sepertinya menumbuhkan senjata dari mereka. Yang lain tampak seperti mainan anak-anak. Beberapa bintang memiliki sayap yang cerah seperti burung ajaib dan beberapa memberikan kehadiran seekor binatang buas. Sepanjang malam, jiwa Chen Changsheng melayang di lautan bintang. Situasi ini biasa terjadi di dunia manusia, terutama di ibu kota tempat tinggal Siu Singists yang tak terhitung jumlahnya yang kuat. Setiap malam banyak orang mencoba menerangi bintang yang ditakdirkan mereka. Oleh karena itu tidak ada yang memperhatikan jiwa Chen Changsheng.
Tiba-tiba untuk sesaat, jiwanya melihat sinar yang sangat terang. Itu berbeda dari cahaya yang dipancarkan oleh bintang-bintang. Itu lebih intens dan lebih tebal. Dia ingin pergi dan melihatnya dengan lebih jelas, tetapi dia samar-samar mengingat sesuatu. Dia tahu sudah waktunya untuk kembali. Dia membuka matanya dan bangun. Dia menyadari bahwa dia masih duduk di perpustakaan pengajaran klasik. Meskipun butuh beberapa saat bagi jiwanya untuk melakukan perjalanan ke kedalaman lautan bintang-bintang, hanya butuh beberapa saat baginya untuk kembali. Dia melihat keluar dan memperhatikan bahwa langit telah cerah. Sudah pagi. Dalam 14 tahun terakhir, jadwal harian Chen Changsheng terganggu untuk pertama kalinya. Pada siang hari dia tidur sedikit. Ketika malam tiba dia pergi ke perpustakaan dan melanjutkan perjalanannya ke lautan bintang. Pada perjalanan kedua, ia memiliki lebih banyak pengalaman dan juga lebih akrab dengan lautan bintang di langit malam. Dia tidak memperhatikan bagian awal dari lautan bintang, tetapi terbang langsung ke daerah yang lebih dalam. Dia ingin melihat kemana dia bisa pergi. Ketika fajar akan datang, cahaya yang tiba-tiba cerah membangunkannya lagi. Pada malam ketiga, dia mengulangi proses ini. Hari keempat, hari kelima, dan setiap malam ia akan menggunakan semangatnya untuk melakukan perjalanan lebih jauh dan melihat lebih banyak bintang. Tetapi ia masih tidak memiliki pemikiran untuk berhenti melangkah lebih jauh. Jalan Siu-Sing panjang dan jauh. Dia pikir dia harus selalu mencoba yang terbaik untuk melakukan perjalanan lebih jauh. Pada hari ke-6, arwahnya pergi ke suatu tempat di mana ia tidak pernah mencapai. Yang tidak dia ketahui adalah, sangat sedikit roh orang yang bisa melakukan perjalanan sejauh ini. Satu bagian mungkin karena kekuatan roh. Bagian lain adalah karena lautan bintang yang sebelumnya dia lewati cukup menggoda untuk menangkap Siu-Singists. Kebanyakan orang tidak bisa menekan keinginan mereka dan menyalakan bintang yang ditakdirkan dan mulai penyucian segera. Melihat dari sudut ini, daya tahannya terhadap rayuan memang kuat. Itu hanya karena dia mengerti lebih jelas daripada orang lain apa yang benar-benar menggoda saat hidup di dunia ini. Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa jarang ada roh datang ke sini karena rohnya bepergian untuk waktu yang lama di sini. Itu tidak seperti 5 malam terakhir di mana sebagian besar bintang sudah diterangi oleh yang lain. Di mana-mana ia melihat hal-hal yang dilihatnya baru. Ruang itu baru, bintang-bintang itu baru. Mereka semua menunggunya memilih bintang. Roh Chen Changsheng masih tidak berhenti. Karena dia merasa masih bisa pergi lebih jauh dan melihat lebih banyak, dia melanjutkan. Pada malam ketujuh, arwahnya akhirnya menemui gangguan atau bertemu tembok. Itu adalah dinding yang tidak berbentuk, tidak terlihat, atau bahkan tidak ada. Dia tahu tembok itu ada di sana, tetapi dia merasa ragu untuk pertama kalinya. Apa yang ada di balik dinding tak berbentuk? Dia tidak tahu tentang dinding tak berbentuk ini. Apakah itu dinding kristal yang memisahkan ruang? Tentu saja dia juga tidak tahu. Hanya makhluk terkuat seperti Golden Dragon yang bisa melewatinya dengan mudah. Tetapi dia bisa menebak bahwa dinding tak berbentuk ini pasti sulit dilewati. Namun dia masih ingin mencoba. Jika ini adalah dinding yang tidak bisa dipecahkan, dia sudah sampai di ujung. Dia akan puas hanya setelah menabrak kepalanya dengan itu. Dia ingin mencoba jadi dia mencoba. Dia tidak punya harapan, tapi anehnya, arwahnya mudah dilewati. Di sana masih ada lautan bintang. Namun, dibandingkan dengan lautan bintang yang dia lalui sebelumnya, rohnya benar-benar merasa lebih akrab dengan lautan di sini. Seolah-olah dia kembali ke tanah kelahirannya. Rohnya terus terbang. Ketika dia melakukannya, dia menjadi lebih dan lebih ringan. Bahkan di panggung kosong, dia tahu bahwa hubungan antara roh dan tubuhnya semakin lemah dan semakin lemah. Mungkin suatu saat sekarang ini akan pecah. Lalu cahaya menjadi lebih gelap, jumlah bintang secara bertahap berkurang. Chen Changsheng bisa merasakan bahwa ini adalah yang terjauh yang bisa dia tempuh. Ayah di depan sana samar-samar berbohong lautan bintang lain, seperti lampu 10.000 keluarga. Dia melihat ke sana dan merasa sedikit tidak beruntung, tetapi dia tahu sudah waktunya baginya untuk membuat pilihan. Rohnya menyebar ke sekitarnya, berusaha menemukan bintang itu miliknya. Memilih bintang yang ditakdirkan untuk setiap Sing-Singist adalah pertanyaan yang sulit karena ada terlalu banyak untuk dipilih. Tidak ada aturan. Anda dapat memilih karena Anda menyukai warnanya atau Anda bisa menutup mata dan memilihnya secara acak. Chen Changsheng tidak menemui masalah seperti itu. Karena ketika dia ingin memilih, bintang itu muncul di depannya. Dalam sekejap ia mulai mencintai bintang ini, jadi ia memutuskan untuk menjadikannya bintang yang ditakdirkan untuknya.
Itu adalah bintang kecil merah dibandingkan dengan yang dia lihat di awal. Itu jelas jauh lebih kecil. Di permukaannya tidak ada api membakar yang mengerikan. Semua cahaya dan energi tampaknya tersembunyi di bagian terdalam dari bintang. Bintang merah itu sangat bulat. Permukaannya sangat halus. Itu tampak seperti apel kecil. Itu sangat lucu, sangat cantik, dan membuat orang ingin dekat dengannya. Itu juga membuat orang ingin menggigitnya. Saat Chen Changsheng berpikir demikian, arwahnya terbang ke sana. Angin malam berhembus lembut dan kata sudah berhenti membuat suara. Tidak ada yang lain selain sunyi yang mengelilingi perpustakaan pengajaran klasik. Chen Changsheng duduk di tanah yang bersih dan menutup matanya. Ketenangan adalah satu-satunya ekspresi di wajahnya. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan menutupnya seolah dia menggigit sesuatu. Samar-samar itu bisa terdengar, suara dia menelan dari tenggorokannya. Tiba-tiba dia mulai berkeringat dan melembabkan lantai di bawahnya. Di ujung langit bintang yang jauh, bintang merah menyala. Dia membuka matanya dan melihat ke kedalaman langit. Dia tidak bisa melihat bintang itu, tetapi dia bisa merasakannya. Karena itulah bintangnya. Sama seperti yang dikatakan Sarjana Setan Tonggusi, tidak ada yang bisa melihat string itu. Karena itu ketika Chen Changsheng berhasil menerangi bintang yang ditakdirkannya, tidak ada fenomena aneh yang terjadi dalam pengajaran klasik. Tidak ada cahaya suci yang muncul di langit malam ibu kota. Benua ini seperti biasa, tenang dan damai. Ditambah lagi bintangnya begitu jauh dari permukaan bumi. Meskipun itu menunjukkan momen kecerahan, tetap saja tidak bisa dilihat. Ya, bintang itu terlalu jauh. Sejauh ini para pendeta dari Star Observation Platform bahkan tidak menyadarinya. Tapi itu dilihat oleh seseorang. Karena Ratu Surgawi sedang melihat bintang-bintang. Itu sepenuhnya keluar dari kebetulan. Jika cuacanya bagus, Ratu Surgawi sendiri akan melihat bintang-bintang di balkonnya. Ada sedikit hujan hari ini, karena itu dia keluar sedikit terlambat. Entah bagaimana dia melihat seluruh durasi bintang itu menyala. Tetapi bahkan dia tidak mungkin tahu siapa yang menyalakan bintang itu. Apakah orang itu di ibu kota atau di selatan? Atau di kota Suelau? Ratu Surgawi memandang jauh ke langit malam dan mengangkat alisnya yang gelap. Suaranya tidak mengandung emosi. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.